Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya tidak bermaksud untuk mengajari. Saya hanya akan menyampaikan informasi secara umum saja agar Bapak Ibu sedikit ada gambaran terkait dengan lembaga sertifikasi profesi yang akan kita bentuk di sekolah kita. Langsung saja, ini ada arsitektur kompetensi, maksudnya di sini ya, arsitektur kompetensi lembaga sertifikasi profesi dari mandat hukum nasional hingga pengakuan keahlian profesional. Membangun fondasi kepercayaan melalui otoritas negara. Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP kita singkat ialah lembaga independen negara yang lahir dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2004 yang mana tugas pokoknya itu melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. BNSP memberikan lisensi resmi kepada lembaga sertifikasi profesi atau LSP singkatannya untuk bertindak atas nama negara dalam mengeksekusi sertifikasi pasca penilaian kesesuaian yang ketat. Ini ada 3 pilar kepatuhan operasional LSP. Pilar yang pertama itu ada sistem manajemen mutu yang tertuang di PBNSP 201 menjadi acuan absolut operasional LSP. DNA global merujuk langsung pada standar internasional ISO 17024. Pilar yang kedua, pembentukan kelembagaan yang tertuang dalam BNSP 202. Kategori kelembagaan LSP pihak 1, pihak 2 atau 3 dan panduan identifikasi infrastruktur esensial sertifikasi. Pilar ketiga, verifikasi infrastruktur yang tertuang dalam BNSP 206. Pedoman revisi tahun 2014 yang mengatur standar baku tempat uji kompetensi atau TUK. Jadi semuanya diatur di dalam BNSP 201, BNSP 202, BNSP 203. Itu ada acuannya ya. Sudah saya kirim. Selanjutnya ada struktur organisasi yang dirancang untuk menjaga ketidakberpihakan. Jadi kegiatan sertifikasi dikelola melalui pemisahan fungsi yang tegas. Struktur mendokumentasikannya secara transparan, penugasan, tanggung jawab dan wewenang setiap pimpinan, komitmen dan personil untuk memastikan keputusan asesmen bebas dari konflik kepentingan. Oke, nextnya ini ada ekosistem penggerak lembaga sertifikasi profesi di SMK Bina Jaya Palembang. Yang pertama itu Dewan Pengarah, ada Bapak Daniel Azhari, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Ada Komite Skema Sertifikasi Ibu Silawati, Magister Pendidikan. Ketua LSP-nya ada Bapak Adi Nugraha, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Bidang sertifikasinya ada Bapak Rizky Sofi Gustiawan, Sarjana Komputer. Bidang mutunya ada Ibu Elin Anita Yuliana, Sarjana Pendidikan. Bidang administrasi dan keuangan ada Ibu Alpasari, Sarjana Pendidikan. Ini ada stafnya. Untuk bidang sertifikasi itu ada Bapak M. Afria Alim Saputra, Sarjana Pendidikan. Untuk staf bidang mutu ada Ibu Sela Anggraini, Sarjana Pendidikan. Untuk staf administrasi Bapak Dede Apriansyah, Sarjana Pendidikan. Dan juga staf keuangan yang membantu Ibu Alpasari itu ada Ibu Enika Septiana, Sarjana Pendidikan. Ini struktur saja ya. Ini struktur saja yang kita dapat dari Bapak Dewan Pengarah dan Ibu Komite Skema Sertifikasi. Ada juga nanti ada asesornya. Oke, kita lanjut. Dinamika ruang uji. 2 peran, 1 tujuan pembuktian. Yang pertama ada asesor kompetensi ya. Itu ini ada poin-poinnya. Identifikasi individu berkualifikasi dan berwenang dari LSP. Artinya ada sertifikat yang diberikan dari LSP. Ada pelatihan terlebih dahulu ya. Peran utama verifikator dan pengumpulan bukti. Aksi mengobservasi, penguji dan menganalisis. Output memberikan rekomendasi keputusan kompetensi atau belum kompetensi. Jadi tugas utama asesor ini juga nanti membuat dokumen-dokumen. Nanti ada pelatihan asesor Bapak Ibu, nanti ada pelatihan asesor yang kita bisa ikuti.
dokumen-dokumen yang akan dikerjakan itu yang pertama contohnya saja itu ada APL 01, APL 02 dan lain sebagainya, banyak ya. Termasuk nanti adalah Bapak Ibu harus membuat MUK, materi uji kompetensi ya. Nanti Bapak Ibu akan membuat materi uji kompetensi. Terus kemudian selain asesor kompetensi, dalam proses asesmen itu ada yang namanya asesi. Asesi ini adalah siswa dalam konteks kita di SMK ya. Identitasnya pemohon sertifikasi yang berupa siswa, mahasiswa, tenaga kerja, atau peserta pelatihan. Peran utama subjek untuk kerja, aksi, mendemonstrasikan keahlian dan menyediakan bukti kompetensi. Output, menerima hasil validasi kemampuan nyata. Oke, selanjutnya asesmen merupakan mesin pemproses data sistematis. Definisi esensialnya, asesmen adalah proses sistematis mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi atau data guna memahami pencapaian, kemampuan, atau kondisi seseorang. Ini ada inputnya ya, kita buat seperti ini. Ada input, analisis objek, kemudian outputnya ini. Secara inputnya, proses input pengumpulan bukti melalui tes tertulis, lisan, atau observasi praktek ya. Kemudian kita analisis objektif, secara objektif pencocokan bukti nyata dengan standar kompetensinya yang ada. Kemudian outputnya ada kompetensi, bukti memadai dan konsisten, belum kompetensi, bukti belum memenuhi standar. Jadi kedua ini outputnya ini nanti ya, terkait dengan asesi nanti dua output ini, kompetensi atau belum kompetensi, seperti itu. Kemudian ada tesis membangun validasi mutlak ya, ada ekosistem independen, pimpinan dan staf LSP, ada standar secara global ISO tadi yang sudah disampaikan di awal tadi. Kemudian ada legitimasi negara NSP ya, ini peraturannya tadi. Kemudian ada validasi kompetensi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.